Halo semuanya, apa kabar? Nah, semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat ya. Karena mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi protokol kesehatan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan jangan sampai dilupakan. Oke, jadi kali ini saya Dian dari Jegek Bagus SMA Negeri 1 Sukawati akan berbincang-bincang mengenai masalah sampah dan juga lingkungan. Nah, tapi di sini saya tidak berbincang-bincang sendiri, melainkan dengan dua kakak-kakak cantik yang ada di samping saya. Oke, langsung aja. Kalian dari tadi pasti udah ngelirik-ngelirik kan ya. Ini dua kakak cantik yang ada bersama saya saat ini nih siapa sih sebenarnya? Jadi kita langsung aja yuk kenalan sama kakak-kakak. Halo Kak. Mungkin bisa diperkenalkan kepada adik-adiknya, kakak-kakak. Ini dari komunitas apa dan juga namanya mungkin dan jabatan di komunitas tersebut. Bisa dari kakak mungkin. Oke, jadi perkenalkan semuanya. Nama saya Putu Durga Laksmi Devi dan biasa dipanggil Durga. Di sini saya sebagai koordinator dari komunitas Preventing Plastic into Ocean. Dan untuk background sekolah mungkin saya dari dua kampus ya. Jadi kampus yang pertama saya ada di Universitas Hindu Indonesia dan yang kedua ada di Institut Seni Indonesia Denpasar. Mungkin adik-adik kalau kedepannya pengen kuliah bisa dipilih dari salah satunya itu. Mungkin sekitar. Oke, lanjut dari kakak yang di tengah. Semuanya, perkenalkan nama saya Komang Sekar Gending Langun atau saya biasanya dipanggil Gending. Saya di Preventing Plastic into Ocean menjabati humas dari Preventing Plastic into Ocean. Dan kalau background sekolah sih saya baru lulus SMP, mau nyari SMA. Wow. Terima kasih. Nah, ini dia narasumber kita pada talk show hari ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang belum tahu Pepito ini apa sih sebenarnya, Kak? Oke, jadi komunitas Preventing Plastic into Ocean atau dalam bahasa Indonesia ya, itu mencegah sampah plastik masuk ke lautan dan kita kalau misalkan singkatnya itu kita panggil Pepito, tapi bukan supermarket ya, karena ada supermarket Pepito, bukan. Jadi awalnya kami itu digagas dari para anak-anak muda yang khawatir tentang keadaan lingkungan zaman sekarang yang kita bisa menemukan sampah plastik di mana-mana, nggak di jalan, nggak di sawah, di sungai, dan bahkan parahnya sampai masuk ke lautan. Dan hal inilah yang kita khawatirkan akan menjadi pencemaran lingkungan ke depannya. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mendirikan komunitas ini pada tanggal 28 Oktober 2020, itu tepat pada Hari Sumpah Pemuda juga. Dan maknanya juga kami ingin ikut bersumpah untuk selalu menjaga lingkungan ke depannya. Wow, jadi berarti bisa diceritakan mungkin Kak nih, bagaimana sih latar belakang kenapa kakak-kakak dan teman-teman dari Pepito memilih untuk mendirikan komunitas Pepito ini sendiri? Oke, jadi sebelum itu saya ingin menceritakan sejarah plastik ini terlebih dulu ya. Jadi zaman dulu itu plastik itu diciptakan untuk menjadi penyelamat bagi bumi. Karena zaman dulu itu kan sebelum ada plastik masih menggunakan kantong kertas ya. Iya, Tapi kantong kertas itu tidak bisa kuat digunakan. Cuma bisa digunakan 2-3 kali. Tapi setelah itu yang nggak bisa karena robek dan juga sebagainya. Dan kantong kertas kan terbuat dari pohon ya. Jadinya pada zaman dulu itu terjadi penebangan pohon besar-besaran. Dan dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan ke depannya. Jadi para ilmuwan pada zaman dulu itu memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari kantong kertas ini. Jadinya Sten Gustav Kulin yang menciptakan kantong kresek plastik pertama kali pada tahun 1959 gitu. Dan tapi kenapa zaman sekarang malah plastik itu berubah menjadi seperti monster untuk lingkungan kita? Ya karena yang pertama itu masyarakat sembrono dalam menggunakan kantong plastik. Terus yang kedua juga boros dalam menggunakan kantong plastik dan juga semena-mena gitu, nggak tahu bagaimana cara pengelolaan yang tepat gitu. Terus zaman sekarang kantong plastik menjadi permasalahan bagi lingkungan yang dikhawatirkan kedepannya akan menyebabkan krisis lingkungan Kak gitu. Terus saya kasih contoh ya, amit-amit nih kalau misalkan kita mengalami krisis pangan.
krisis pangan padi, tapi kita masih memiliki pangan pengganti seperti kentang, singkong untuk mengganti kebutuhan karbohidrat kita kan dari nasi. Tapi kalau misalkan kita krisis lingkungan, kan kita hanya memiliki bumi ini sebagai lingkungan kita kan. Terus gimana caranya? Ya jalan satu-satunya ya dengan cara merawat dan juga menjaga lingkungan kita, terutama laut dari pencemaran sampah plastik. Dan inilah kenapa kita mendirikan komunitas ini, karena kita merasa empati terhadap lingkungan agar kedepannya amit-amit tidak terjadi krisis lingkungan ini. Dan juga kita kan konsennya di edukasi ya, edukasi tentang sampah plastik ini gitu. Terus juga kenapa kita memilih edukasi? Sebagai kita fokusnya di edukasi itu karena di Bali terutama Kak ya, banyak sekali komunitas yang memang pecinta lingkungan, tapi masih sedikit dari mereka yang fokusnya di edukasi. Mereka masih fokusnya itu di clean up, bersih-bersih pantai, lingkungan, dan juga lain-lain. Sedangkan permasalahan tidak hanya selesai sampai di situ, di clean up. Ketika sampah datang ke pantai, dibersihkan, lalu besoknya sampah datang lagi, terus dibersihkan lagi, dan ini sudah menjadi seperti rantai sampah plastik gitu. Dan kita berpikir bagaimana caranya untuk memutus rantai seperti ini, rantai plastik ini ya dengan caranya memutusnya dari darat, dari tempat terjadinya terciptanya sampah plastik itu, ya dari kita, dari sumbernya gitu. Seperti tagline kami, fight on the land to save the ocean gitu. Berperang di darat, menang untuk menyelamatkan laut gitu. Berperang dengan sampah plastik kita. Gitu. Oke, jadi ternyata sampah plastik sendiri itu ada sejarahnya Kak ya, yang dulunya bertujuan diciptakannya sampah plastik itu untuk membantu kita, namun sekarang karena kesalahan kita juga, jadi plastik ini ibaratnya menjadi monster untuk lingkungan kita. Lalu bagaimana Kak selama berdirinya Pepito ini? Bagaimana perjalanan Kakak dari Pepito untuk mengemban visi dan misi kakak-kakak dari Pepito? Jadi visi kami itu yang pertama menjaga kebersihan dan kesucian laut dari sampah plastik. Dan juga misi kami dengan kebersihan dan kesucian laut akan memberikan dampak yang positif bagi sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, pertama saya jelaskan tentang visi kita. Apa hubungan visi kita sih dengan lingkungan? Visi kami itu disebutkan kebersihan. Yang pertama itu kebersihan. Kalau misalkan laut itu bersih dari sampah plastik, tentunya akan memberikan manfaat kan untuk kita juga. Kalau di laut itu kan ada terumbu karang, ada ikan, dan terumbu karang dan juga ikan menjadi objek pariwisata kan, terutama di Bali. Terus Ya, juga faktanya Kak ya, terumbu karang itu sangat membantu dalam penyerapan karbon dioksida. Jadi terumbu karang itu sangat bisa untuk membantu pengurangan pemanasan global yang sekarang ini. Tapi kalau misalkan lautan kita dipenuhi oleh sampah plastik, kan malah terumbu karangnya rusak oleh sampah plastik dan tidak bisa melakukan fungsinya yang seharusnya membantu manusia, tapi malah umat manusia yang mengirimkan sampah plastik itu ke lautan, jadinya rusak terumbu karangnya. Terus yang kedua, ikan-ikanan. Kan kita ini konsumsi ikan kan Kak ya? Kakak konsumsi ikan kan ya? Ya tentu. Ya, kita semua konsumsi ikan. Dan katanya bahwa ikan itu kaya akan zat gizi kan Kak ya? Tapi faktanya bahwa menurut penelitian dari Kemenko Maritim mengatakan 80% ikan yang ada di laut Indonesia itu sudah terkontaminasi oleh sampah plastik. Yang dimana sampah itu asalnya dari kita. Iya, dari kita sampahnya, dan kita makan lagi ikan itu, kita konsumsi lagi. Dan artinya kita juga sama aja dengan mengkonsumsi zat kimia dari plastik tersebut gitu. Dan juga itu juga mempengaruhi sistem kesehatan kita juga, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, terus juga bisa menyebabkan kanker gitu. Dan dari kesucian, yang kedua kesucian itu kita di Bali Kak ya, kita menganggap bahwa lautan itu adalah tempat yang suci karena memang ada beberapa upacara yang menyangkut tentang pantai dan juga lautan. Tapi di mana suci itu kalau misalkan tempat yang kita anggap suci itu dipenuhi oleh sampah plastik, ya kan? Ya sih memang kita tidak bisa melihat
suci itu bagaimana sih? Kita kan nggak bisa lihat definisi suci itu yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi yang pasti Kak ya, kalau misalkan tempat yang kita anggap suci itu pasti akan bersih gitu. Tapi kalau misalkan tempat yang kita anggap suci saja kotor, kan artinya makna dari suci tersebut sudah hilang gitu sih Kak. Makanya kita harus menjaga kedua hal ini. Yang pertama kebersihan dan juga kesucian dari laut, agar ya dunia seimbang gitu. Berarti seperti fokus dari Pepito tadi, fokusnya di edukasi, untuk mengedukasi kita semua bahwa sampah plastik ini loh sangat berbahaya untuk lingkungan. Nah sekarang bagaimana Kak, mengapa kakak-kakak dan dari teman-teman Pepito fokusnya sampah plastik ini yang paling berbahaya dibandingkan dengan sampah-sampah lainnya? Ya karena sampah plastik itu kan tidak bisa terurai kan, misalnya berubah menjadi partikel-partikel terkecil dari sampah plastik, namanya mikroplastik. Dan kalau misalkan mikroplastik ini tetap diam di dunia ini, yang pertama di tanah pastinya akan merusak ekosistem dari tanah tersebut, jadinya kesuburannya berkurang. Terus yang paling parahnya sampai ke laut juga bisa menyebabkan berbagai ekosistem nggak seimbang jadinya gitu, merusak rantai makanan, terus juga ikan banyak yang mati, dan juga keindahan dari alam itu juga akan berkurang gitu. Oke, jadi benar-benar masa sampah plastik ini memberikan dampak yang berantai ya, tidak hanya di sekitar kita tetapi juga sampai ke biota-biota laut, sampai ke bahkan keindahan laut kita juga direnggut langsung oleh sampah plastik. Lalu sekarang bagaimana masalah sampah ini yang sering dianggap masalah kecil, masalah sepele oleh masyarakat kita? Apabila kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini terus dibiarkan, Kak, apa sih yang akan terjadi ke depannya? Kalau misalnya, ini khususnya kalau misalnya kita punya kepercayaan Hindu ya, kan diajarkan mengenai tattwa amasi, hukum karma pala, gitu. Kalau misalnya kita ingat-ingat kembali, apa yang terjadi di dunia ini, itu awalnya dipicu oleh apa? Oleh manusia. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan di sungai, nanti jadinya banjir. Kalau dari sungai itu mengalir sampai ke laut, itu kan bumi akan menangis ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan karma pala, timbal balik, sebab akibat, terus tatwam asi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi aku dan kamu ini nggak terpacu pada manusia, tapi juga pada alam, pada binatang. Akhirnya nanti apa jadinya? Muncul tsunami seperti sekarang. Dan bisa aja ini dikaitkan dengan COVID, karena kan kalau kita pikir lagi, mungkin ini kesalahan bumi pada kita karena kita nggak jaga alam. Kita bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, seperti itu, ya kan? Iya. Jadi itu yang sekarang terjadi di sekitar kita. Belum lagi nanti pariwisatanya hancur karena mungkin ulah oknum-oknum nakal gitu ya, memposting di internet Bali penuh dengan sampah plastik, Bali ada lautan sampah plastik. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat nggak, setiap awal tahun baru pasti ada aja berita bahwa pantai Kuta dipenuhi oleh sampah plastik. Ya, betul. Jadi itu balik lagi, apa yang kita buang ternyata sama alam dikembalikan ke kita dan mempengaruhi nggak hanya ekonomi, sosial, dan budaya yang udah dijelaskan oleh Gening tadi. Jadi secara garis besar, yaitu apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Masalah-masalah lingkungan seperti ini sebenarnya pemicu penggerak awalnya itu ya manusia sendiri. Gitu. Berarti betul-betul apa yang kita berikan itu yang kita terima. Iya. Ya. Kalau kita buang sampah plastik utamanya nih sembarangan, berarti nanti alam juga memberikan hal yang sama kepada kita, bencana, kesehatan yang terganggu, pariwisata terganggu. Jadi masalah sampah ini yang sebenarnya dianggap masalah kecil, masalah sepele oleh masyarakat kita, ini ternyata benar-benar berpengaruh besar bagi kehidupan kita ke depannya dalam jangka panjang juga Kak ya, bukan hanya sekarang saja. Lalu apa sih Kak yang sudah dilakukan oleh Pepito untuk menanggulangi masalah sampah, utamanya sampah plastik nih? Dan saat ini juga kita kan sedang ditonton oleh teman-teman, mungkin adik-adik yang saat ini baru
bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Sukawati agar adik-adik nantinya bisa untuk menyebarkan informasi positif ini kepada lingkungan mereka, kepada keluarga mereka, dan teman-teman mereka tentunya. Jadi ada pepatah yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana cara kita? Tentu aja kalau fokusnya itu adalah harus mencegah dari hulu. Jangan kita mencegah masalah yang udah dihilir. Kalau dihilir berarti bukan mencegah lagi namanya, itu penanganan. Nah, tadi udah disebutkan bahwa fokus utama kita memang edukasi. Tapi apa sih yang bisa kita lakuin selain edukasi? Itu banyak banget. Mungkin kalaupun teman-teman yang nggak tergabung dengan Pepito, dari substansi terkecil deh di rumah gitu. Kalau teman-teman di rumah itu yang paling dasar yang bisa dilakukan adalah melakukan pemilahan sampah dari rumah. Kayak misalnya nih, sampah organik dipisah dengan sampah anorganik. Dan sampah anorganik ini kan banyak jenisnya, mungkin bisa dipisah lagi antara kertas, terus bisa juga botol, plastik kemasan sekali pakai, gitu. Nah, terus kita juga bisa setelah melakukan pemilahan ini, kan ini awalnya dari diri sendiri nih. Terus gimana nih kalau kita turun ke masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bisa nih dimulai dari yang hal terkecil, kita misalnya bawa tumbler. Terus juga kalau misalnya kita pengen belanja makanan, kita bisa bawa kotak makan. Terus kalau misalnya kita bawa bekal kan bisa ada sendoknya tuh, jadi kita udah mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Nah, terus ada lagi nih yang penting, kalau misalnya tote bag, itu kan bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai ya. Dan perlu diingat, seperti tujuan pembuatan awal plastik, kita tuh nggak anti plastik. Tapi bagaimana cara kita bijak mengelola sampah plastik yang ada di sekitar kita dengan mindset bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu dan sampahku adalah tanggung jawabku. Terus kalau misalnya yang paling penting sih sebenarnya harusnya ada dukungan ya. Dukungan. Kalau misalnya nih kita sekolah, udah bawa tumbler nih, ternyata karena habis lari-larian, haus, pengen refill. Mungkin di sekolah bisa disediain refill air, kayak gitu. Nah, kalau yang kita nih, yang spesial dari kita, itu biasanya ada kerjasama dengan clean up, bisa di pantai, di sungai, atau mungkin di sawah juga bisa. Dan yang spesial pasti ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya kita udah milah sampah nih, sampahnya mau dikemanain gitu. Iya, Pasti benar. gitu kan nanya, kalau sampah organik sih gampang Kak, aku bisa buang mungkin ke halamanku atau jadiin kompos gitu. Tapi gimana dong Kak dengan sampah anorganik nih, mau kita bawa kemana gitu. Kita punya program spesial tuh, jadi ada penukaran sampah plastik dengan misalnya sembako atau mungkin alat tulis kalau misalnya sekolah seperti ini. Jadi gitu, nanti karena biasanya nggak ada yang mau nerima sampah plastik kemasan, karena itu nggak ada nilainya kan. Tapi kalau kerjasama dengan kita bisa, dan kita akan bantu sampah-sampah itu untuk dikirim ke Jawa agar diolah kembali menjadi produk daur ulang seperti itu. Oke, jadi benar-benar segala kegiatan untuk menanggulangi masalah sampah ini harus dimulai dari diri sendiri ya Iya. teman-teman dan kakak-kakak. Karena mulai dari diri kita dulu, untuk hal yang paling kecil kita bisa memilah, mengurangi penggunaan jumlah sampah plastik seperti yang disampaikan oleh Kak Durga tadi tentunya. Dan saat sekarang nih Kak, zaman sekarang kita sebagai generasi muda gitu kan ya, anak-anak muda yang lagi produktifnya, ini apa sih yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk mengurangi bahaya dari sampah plastik? Bisa disampaikan mungkin Kak pesan-pesannya untuk adik-adik, untuk teman-teman semua yang sedang menonton talkshow kita saat ini. Oke, jadi kalau pesan dari kami, substansi yang paling terdasar itu dari mindset ya. Kita harus punya mindset yang sehat dengan cara mindset kita itu sampahku tanggung jawabku dan sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kalau misalnya kita udah bisa bijak dengan sampah yang kita bawa untuk diolah kembali, pasti kita bisa memberikan contoh kepada orang lain supaya mulai dengan mindset seperti ini. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, pemilahan sampah dari rumah, membawa bahan-bahan yang bisa dipakai berulang kali,
Dan kalau bisa kita juga harus memiliki sarana pendukung seperti tadi saya sebutkan, refill air. Dan juga yang paling penting sih sebenarnya edukasi ya. Mungkin kita bisa masukin nih pelajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan ke matkul ya, kalau misalnya gimana gitu. Ya kayak gitu. Jadi sampahku Tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabku. Luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman dan juga adik-adik semua, seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi bahwa plastik, masalah sampah plastik yang awalnya dimunculkan atau dibentuk untuk membantu kita. Tetapi karena kesalahan kita sendiri yang mungkin salah mengartikan atau maunya praktis saja, itu menggunakan sampah plastik secara berlebihan dan juga tidak bertanggung jawab pada saat penggunaannya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan. Kita sebagai generasi muda tentunya Kak ya, untuk adik-adik semua dan teman-teman yang saat ini sedang menonton, kita bisa berkontribusi secara nyata untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik ini. Sebagai generasi muda, sebagai volunteer, ayo kita bersama-sama untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga untuk menciptakan rasa cinta terhadap kelestarian lingkungan. Karena sampah plastik ini bukan hanya menyangkut permasalahan di lingkungan kita saja, di lingkungan rumah kita saja, tetapi lebih kompleks, menyangkut ke kehidupan di laut, biota-biota laut, bahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya kita juga dipengaruhi oleh keberadaan sampah plastik di Pulau Bali nih khususnya Kak. Nah, benar sekali seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Pepito tadi, bahwa langkah ini tidak bisa kita lakukan begitu saja. Semuanya harus bekerja sama, dimulai dari diri sendiri dan juga dengan pihak-pihak yang mendukung. Seperti tadi kita membawa tumbler, tentunya harus ada isi ulang airnya. Kita membawa tote bag, tentunya harus ada aturan-aturan yang mendukung, mekanisme-mekanisme yang mendukung sehingga program kita untuk menyelamatkan bumi kita, untuk diri kita sendiri bisa tercapai. Bukan begitu Kak? Nah, luar biasa sekali nih teman-teman dan juga adik-adik semua. Semoga melalui talk show kali ini kesadaran kita akan cinta kita bagi kelestarian lingkungan dapat semakin meningkat dan juga informasi ini tidak berhenti di sini saja ya teman-teman. Semoga kalian bisa untuk menerapkan dan juga membagi informasi yang kita dapatkan saat ini dari kakak-kakak dari Pepito ini di kehidupan kalian sehari-hari dan juga tentunya kalian bisa mempraktekkan nih secara langsung mulai dari sekarang untuk berkontribusi secara langsung mengurangi penggunaan sampah plastik dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap lingkungan di Pulau Dewata kita tercinta. Nah, sebelum kita akhirin nih Kak, aku mau kita mendengarkan jargon dari Pepito yang tadi. Mungkin Jadi tagline kita tadi yang seperti saya bilang itu, iya, betul sekali. Fight on the land to save the ocean. Nah, kita bersama-sama ya teman-teman dan adik-adik. Saya bilang Pepito, kita bilang fight on the land to save the ocean. Oke. Pepito, Fight on the land to save the ocean. Saya Dian beserta seluruh panitia yang bertugas dari JGK Bagus SMA Negeri 1 Sukawati. Sekian dan terima kasih.